mbaknya yang aku lihat ini yang ngemasukin aku, karena yang bilang mbah-mbahnya itu mbah orang pintar itu bilang yang ngerasukin aku tuh anak kecil dari rumah sebelah. Kalau pengalaman aku tuh ya, pertama kali aku itu ngalamin apa sih yang namanya ketempelan barang kayak gitu, maksudnya makhluk yang nggak bisa kita lihat pakai mata, nggak bisa kita lihat secara nyata. Itu pertama kali tuh waktu dulu kemarin aku kan makan bareng di sebuah restoran, tapi restorannya itu bergaya kayak klasik, pokoknya bernuansa apa ya, nggak Bali, bernuansa kayak pokoknya klasik, dari batu bata, susunannya temboknya dari batu bata, terus kemudian lantainya pun juga terlihat klasik, dekorasinya pun juga kelihatan kalau nuansa Jawa banget, nuansa lama banget. Tapi memang di sana dari kita masuk itu memang kita ngerasain auranya udah nggak enak dulu, soalnya kita tuh kesananya juga kesananya itu kita jam malam 8, sekitar jam 8. Kita tuh nggak tahu kenapa blusukan sampai sana, mau renang pula itu jam 8, sekitar jam 8 sore sampai malam, sekitar jam 7:30 lah kita masuk ke sana. Dan itu pun yang berkunjung dan menempati kolam renang itu cuma kita. Lainnya itu sepi banget. Lainnya nggak ada yang ke situ. Dan campur hotel ya. Kalian tahu kan kalau misalkan kita berenang di kolam renang kan biasanya kita ada tempat ganti baju. Nah, tempat ganti baju itu kan kita kalau pagi aja udah kelihatan gelap, udah kelihatan kayak sepi, apalagi kalau malam. Kalian bisa bayangin kan kalau malam udah gelap, nah, hawanya juga nggak enak banget. Pokoknya kita masuk ke sana itu hawanya udah nggak enak. Nah, setelah itu mereka berenang terus kan karena aku sendiri juga lagi datang bulan, kan tahu sendiri kalau misalkan orang yang lagi datang bulan itu pasti lebih peka lagi, maksudnya langsung mereka itu lebih deket gitu sama kita, sponsor lebih deket gitu sama kita. Makanya di situ kan aku nggak berenang, kemudian aku menyendiri itu di situ di pojokan di sebuah patung, yang lainnya pada berenang. Kemudian pulangnya sempat foto-foto juga. Ya sempat foto-foto. Nah, pulangnya itu entah kenapa di badan berat. Nah, setelah pulang ini terakhir aku mau ninggalin tempat situ, aku tuh melihat di atas, kan lantainya ada 2 itu. Di atas itu ada satu jendela itu kosong dan terlihat terbuka, tapi nggak ada orang. Entah kenapa pandangan aku tuh menuju ke arah situ terus dan nggak bisa beralih dengan satu pandangan ke arah jendela tersebut. Aku juga nggak tahu di sana ada apa, tapi dalam bayanganku tuh seperti ngelihat ada orang. Nih aku merinding ada kayak bukan laki tapi dia pakai jubah putih itu ada di depan jendela dan ngadep ke arah aku, dan mataku di sana nggak bisa beralih kemana-mana. Pokoknya aku lihat ke sana, pengennya lihat ke sana, padahal itu secara tidak sadar aku lihat ke sana. Kalau orang normal kan nggak mungkin, ngapain lihat-lihat ke jendela yang kosong, nggak ada apa-apanya. Terus itu juga di lantai 2. Nah, setelah itu kita pulang dari situ kan aku diam aja dan aku ngerasa kayak mau muntah. Di situ mau muntah, di dalam mobil itu mau muntah, terus kayak terlihat berat. Pokoknya dari situ aku juga sih dia. Enggak, tapi kerasa banget lah. Wong kuwi kan malam kan aku kok mangkat gak ngomong-ngomong kok wong padahal tekan ngendi-ngendi kan kayak ora mabuk, kok ngerti-ngerti let 10 menitan gitu terasa badan berat sama mau muntah. Nek kuwi mau muntah banget. Aku gak mudeng kok pengennya muntah. Nah, saat itu auranya tuh ketakutan. Terus adik saya pada saat di mobil itu kan belakang dia langsung semaput, langsung pisan, nggak tahu kenapa kok ini. Kebetulan adik ponakan itu kan juga peka banget, bahkan dia juga bisa melihat secara langsung makhluk gaib itu kayak apa aja gitu, bisa lebih, pokoknya yang lebih punya six sense tuh adik ponakanku, dan dia duduk di belakang. Yang kemudian nggak tahu kenapa adikku itu pingsan, tahu-tahu semaput dewe ya. Baru kali itu adikku nggak sadar semua, saking nggak kuatnya. Ditanya kenapa, soalnya kan dia juga udah tahu sendiri kalau misalkan ternyata aku ini ada yang berusaha masuk, jadinya masih nempel belum masuk. Nah, setelah ketahuan itu, setelah mau sampai rumah kan makan nggak usah tak ceritain. Terus pas waktu mau sampai rumah nggak tahu kenapa tapi kebetulan di tempat makan yang habis dari renangan
makan itu bernuansa setan guys. Oh iya, kita kan sempat makan, tapi tuh konsep dari restoran itu tuh serem. Patung-patung, Pokoknya patung-patung lah, hantu pokoknya. ada. Nah, sampai di situ itu udah ngelamun diem aja. Jadinya ciri-ciri, kalau menurut aku ya, ciri-ciri orang yang kemasukan itu satu, pandangan terus kosong. Maksudnya terkadang kita kan lihat mana-mana, kalau dia cuma lihat satu garis tok. Kamu pertama kali Kamu lihat kok wis kayak ngono kuwi piye? Kalau dari dari Jakarta. aku dulu itu sebenarnya nggak ada apa ya, ibaratnya kalau untuk melihat-lihat kayak gitu tuh aku nggak respect sih sama sekali. Nah, itu cuma awal mulanya itu aku waktu pertama kali setelah lulus SMA itu kan aku kan bekerja di Jakarta. SMA, Ya, SMP, setelah lulus SMK. SMK itu lulus, aku langsung dapat kerjaan di Jakarta. Nah itu apa namanya, apa dari cerita-ceritanya sebelum aku kesana itu aku sudah tahu kalau misalkan di PT Jakarta itu yang lokasinya ada di Barat CB itu memang di sana itu kawasan industrinya itu memang terkenal itu bekas kuburan semua. Jadinya dari pemukiman kos-kos warga. dari ujung itu kebanyakan itu 3/4 Sampai itu masih ada sisa kuburan yang 75% itu masih aktif. itu semuanya itu sebenarnya kuburan. Nah itu Sampai dulu sekarang. waktu pertama kali saya itu kesana itu memang aku udah tahu memang dari segi industri terus kos-kosannya itu semuanya kuburan. Nah itu aku apa namanya sewa kos di sana untuk kerjaan. Itu aku dari kos yang pertama itu kan aku berteman baik tuh sama apa yang punya kos. Nah itu apa namanya aki-aki lah di sana itu mayoritas orangnya itu orang Sunda semua. Nah apa namanya aku berteman baik sama yang perempuan juga baik, terus yang laki-laki itu juga baik. Nah kebetulan yang laki-laki itu dulu itu dia itu juga katakanlah ilmu lah, dia mengilmu lah, jadi dia juga punya indera, terus dia punya pegangan, terus dia ya bukan santet lah, jadinya dia itu kayak pengobatan gitu lah, tapi kecil-kecilan. Nah namanya itu aku ditanyain ilmu. Nah di sana aku suatu saat, nah kamu pengen ilmu juga nggak dari bapaknya? Nah aku jawabnya aku nggak pengen ilmu, aku cuma pengen tahu aja prosesnya itu seperti apa, kok tertarik seperti itu kenapa gitu. Penasaran. Misalnya aku ditanyain sama bapaknya, kamu dalam hidupmu itu pernah lihat makhluk seperti apa? Kalau dari aku sih orangnya memang aku penakut, dan dulu pertamanya itu penakut, tapi aku belum pernah lihat apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang ganggu, aku takut. Kok iso pertama kali Terus mungkin aku nggak tahu asal mulanya itu dari apa. Terus aku berbincang-bincang sama bapaknya itu. Nah itu aku coba pak, aku kan agak nggak percaya sama bapaknya. Coba pak, kalau kamu pak aku minta diliatin satu aja, tapi yang nggak serem, jangan yang aneh-aneh, jangan yang kuntilanak, yang apalah, yang gendruwo, yang simpel aja, yang misalkan korban apalah, misalkan yang orang-orang yang biasa lah, misalkan mati apalah namanya dan tapi yang baik. Misalkan aku dikasih tahu ya nanti kalau mau kamu nanti Kamis malam Jumat Kliwon kamu kesini lagi nanti jam 12 sama aku, terus kamu tahu nanti pasti lah. Terus aku pikir-pikir kan berani apa enggak aku gitu. Nah, terus Jumat Kliwon itu tak tekatin beneran aku jam 12 sama bapak itu. Terus kan lah sebenarnya aku dalam hatiku aku tuh pura-pura lupa sama bapaknya udah di belakang duluan waktu kan ganti-ganti. Setelah itu kan waktu pas jam 12:30 itu aku apal pas 12:30 sama bapaknya orang di depan. Nah bapaknya cuma diem aja, ya aku kan sambil main HP. Ya aku pikirin dalam hatiku bapaknya jadi apa enggak ya, kok diem kayak gini, aku bilang gitu. Ya tahu-tahu aku di kebun itu kan bapaknya diem aja, aku kan main HP. Dalam hatiku itu cuma bilang gini, bapaknya kok nggak jadi ya, padahal aku udah di luar kok nggak bilang apa, cuma diem sambil nempel ke tembok kan, di belakangnya ada ya bukan tembok sih, ada kayak jagangannya kayu gini kan. Nah misalnya dia merem gini kan, dia diem lah. Nah aku nggak tahu merem apa, cuma diam
diem aja. Ya tahu-tahu kan itu kan aku posisinya gini depan samping, bapaknya sini aku nggak melihat gini kan, cuma aku gini kan, cuma dari arah serong kanan itu dia di pas di kebun ya, di kebun itu ada pertamanya itu udah mulai apa ya, udah mulai ada suara kresek, ada suara batu, cuma dengerin tuh langsung ada suara kayak orang apa nempakin kaki bak gitu. Terus ada kayak pohonnya itu gerak, terus kayak di kandang ayam, padahal ayamnya itu nggak ada, itu kayak suara gerak gitu. Terus akhirnya itu setelah aku coba, bapaknya itu dari samping itu, nggak apa-apa mas, dengerin aja, kamu nggak usah pikir apa-apa, kamu cuma dengerin aja. Cuma aku disuruh dengerin, ya udah aku, bapaknya udah bilang gitu, ya coba percaya aja. Tapi aku di dalam hatiku juga takut. Ya udah, aku diem aja, aku lihat semakin apa ya, lama-lama itu aku lihat dari arah sana itu ada kayak orang lambai-lambai gini. Anak apa beda? Itu laki-laki lambai-lambai gini. Ya lambai-lambai gini, tapi aku nggak jelas karena kan itu gelap. Tapi aku kelihatan banget tangannya. Nah, orangnya lambai-lambai gini, itu aku inget di bawah pohon pisang, orangnya lambai-lambai, tapi mukanya nggak kelihatan, tapi setengah badannya itu kelihatan gini, satu lambai-lambai gini. Nah, aku dalam hatiku kaget, apa aku bilang gitu, padahal nggak mungkin kalau misalkan mau ke kebun itu harus lewat pintu satu-satunya itu, kalau nggak dari sampingku sini, kalau nggak dari sini, kalau misalnya dari belakang nggak mungkin bisa, karena semua itu ketembok sama kos-kosan semua yang kan luas itu. Kalau misalkan orang mau masuk ke kebun itu harus, kalau misalkan ada orang lewat aku pasti tahu, aku langsung tengok ke kanan, kalau misalnya ada orang kiri aku tengok kiri, padahal itu nggak ada yang lewat, aku di belakang sendiri. Ya udah, ada orang lambai-lambai gini, aku cuma, pak itu apa, ada orang lambai-lambai pak, bapaknya cuma diem aja. Terusan aku tengok gini itu cuma berlangsungnya itu cuma bentar. Nah dia lambai-lambai gini, aku coba itu apa pak, langsung aku lihat lagi orangnya udah nggak ada. Nah bapaknya ya katanya kan pesan, bapaknya bilang makanya kamu pengen ya itu kan ya sebagian yang serem. Itu tadi apa, korban ledakan, katanya ledakan bom cuman dulu, dia itu nggak ada kakinya, cuma ada badannya yang nempel di pohon. Jadinya dia tuh ledakan bom, terusan ada bagian tubuh yang paling banyak itu dia apa, nempel di pohon. Nah dia itu di bawah tanah itu, terusan ada pohon pisang keluar, dia nempelnya di situ. Tapi dari tadi kita cerita satu-satu ya tentang pengalaman pertama itu, kita harus nyimpulin dong. Kan kalau kita cerita tadi kesimpulannya apa, dan saran untuk guys yang ada di rumah, Apa ya kesimpulannya jadi kalau menurut saya kesimpulannya pengalaman dari pertama-tama tadi, mungkin sebenarnya dari dalam diri manusia itu kita sebenarnya punya indera keenam ya, apa itu, Cuman tergantung kita mau ngasah apa enggak. cuman ada yang peka, ada yang benar-benar tidak peka, ada yang mungkin lewatnya jalannya lain-lain. Mungkin kalau saya dari gudang tadi, di salah satu restoran, kemudian kamu tadi di sekolahan, terus kemudian satunya Kebon di nah, terus apa ya, yang kita bisa ambil baiknya di sini itu, kalau kita beriman ya, kita jangan pernah takut dengan itu, juga makhluk yang diciptakan oleh Tuhan ya kan. Jadinya dia juga hidup berdampingan sama kita, jadinya kita nggak usah saling takut, kita kayak kita sama manusia aja, saling menghormati, jadinya saling menghargai lah pokoknya. Kalau kamu ada, aku ada, kamu juga ada, pokoknya tidak saling ganggu, jangan saling ganggu. gitu aja guys. Pokoknya kita nanti selanjutnya akan sharing-sharing terus. Akan ada keseruan, Soalnya kita tuh pengalamannya banyak banget yang kayak yang berbau-bau. nanti kita bisa kolaborasi juga sama yang sepupu-sepupu Iya, yang lain ya, yang langsung live-nya. Mungkin nanti ada apa, kejutan-kejutan yang lain, pokoknya tunggu aja di vlog ini. Pokoknya pengalaman-pengalaman sharing-sharing banyak banget kita. Oke, see you next time. Bye bye.